Halo, kali ini kita akan membahas tentang teori lokasi, ekonomi transport, khususnya adalah penentuan lokasi industri. Di sini akan saya jelaskan apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi industri dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Kegiatan industri adalah salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu perekonomian negara. Sektor industri juga menjadi sektor unggulan yang mana menjadi pimpinan sektor yang lainnya. Karena industri menjadi sektor yang sangat penting bagi negara. Adanya sektor tersebut harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur industri tersebut sehingga pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait sektor industri. Transportasi menjadi salah satu faktor penentuan lokasi yang penting dalam kegiatan industri. Perindustrian harus ditunjang oleh kemudahan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan. Sebelum kita membahas mengenai teori lokasi sebelumnya, kita perlu mengetahui apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentuan lokasi industri. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahan mentah atau bahan baku. 2. Modal. 3. Tenaga kerja. 4. Sumber energi. 5. Transportasi. 6. Pasar. 7. Teknologi. 8. Perangkat hukum. 9. Kondisi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan mengapa faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan. 1. Bahan mentah atau bahan baku. Bahan mentah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri, sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri cadangannya cukup besar dan banyak ditemukan, maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif menempatkan lokasi industri. Namun apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri cadangannya terbatas dan hanya ditemukan di tempat tertentu saja, maka akan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi dan pilihan untuk penempatan lokasi industri semakin terbatas. Yang kedua adalah modal. Besarnya modal yang dimiliki oleh pengusaha dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini kaitannya dengan jumlah produk yang akan dihasilkan, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang akan digunakan, dan sistem pemasaran yang akan dilakukan. Banyak contoh yang dapat kita saksikan bahwa besarnya modal yang dimiliki akan menentukan kualitas dan keberlanjutan proses produksi. Sehingga pada umumnya, industri yang sedang beroperasi selalu mencari peluang untuk menambah modal baik melalui pinjaman modal dalam negeri maupun pinjaman modal dari luar negeri. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi. Oleh karena ketersediaan tenaga kerja, baik jumlah maupun keahliannya, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi industri. Masalah tenaga kerja di negara kita masih menjadi agenda pemerintah dalam memberdayakannya, karena banyak sektor atau kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi tidak dapat diisi karena kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain masalah tersebut, sistem upah kerja masih belum sesuai dengan ketentuan karena banyak perusahaan yang belum mampu membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ada sebagian kelompok masyarakat yang mencoba mencari pekerjaan di luar negeri yang dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, sumber energi. Sumber energi merupakan tenaga untuk menggerakkan mesin-mesin produksi, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan industri. Cukup banyak sumber energi yang dapat kita gunakan, mulai dari sumber energi yang konvensional sampai pada sumber energi yang berteknologi tinggi. Sumber energi tersebut misalnya kayu bakar, air terjun, arus laut atau gelombang, angin, sinar matahari, bahan bakar fosil atau batu bara, minyak bumi,
dan gas alam, serta tenaga atom atau nuklir. Kemampuan untuk merekayasa energi tersebut masih belum optimal, sehingga banyak sumber energi yang terbuang dan tidak dimanfaatkan. Pemenuhan sumber energi saat ini masih mengandalkan pada energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, sehingga cadangannya semakin tipis dan suatu saat akan habis. Sumber energi fosil sebetulnya kurang baik dan merusak lingkungan karena menghasilkan karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Mesin-mesin produksi yang dikembangkan saat ini umumnya didesain untuk menggunakan sumber energi fosil atau BBM seperti solar, premium, premix, minyak diesel, kerosin, dan yang lainnya. Sehingga harga BBM akan menentukan biaya operasional produksi dan pada gilirannya akan menentukan harga jual produk dan upah kerja. Oleh karena itu, perlu pemikiran agar orientasi penggunaan energi beralih ke sumber energi yang lain dan ramah lingkungan, misalnya energi matahari. Yang kelima, transportasi. Sarana dan prasarana transportasi merupakan penunjang kegiatan industri yang sangat penting, karena transportasi yang lancar dan baik akan menjamin pasokan bahan baku untuk proses industri dan juga akan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan. Moda transportasi yang dapat digunakan untuk kegiatan industri diantaranya adalah transportasi darat, seperti kereta api dan kendaraan roda 4 atau lebih, transportasi laut seperti kapal laut, dan transportasi udara seperti kapal terbang. Penggunaan transportasi darat yang banyak digunakan di negara kita masih didominasi oleh angkutan kendaraan roda 4 atau lebih, seperti mobil dan truk. Penggunaan sarana angkutan ini kurang menguntungkan, karena kemampuan angkut terbatas, penggunaan bahan bakar terlalu banyak, polusi udara yang dihasilkan lebih tinggi, dan pemeliharaan jalan yang rusak menjadi lebih tinggi. Walaupun demikian, masih ada sisi positifnya, yaitu tenaga kerja yang dapat diserap lebih banyak. Sehingga perlu pemikiran penggunaan transportasi massal seperti kereta api untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan efisiensi bahan bakar fosil di masa mendatang. 6. Pasar. Pasar sebagai komponen yang sangat penting dalam mempertimbangkan lokasi industri. Karena pasar sebagai sarana untuk memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan. Lokasi pasar ada kaitannya dengan lokasi pemukiman atau pusat penduduk. Karena pada hakikatnya, pasar adalah tempat untuk memenuhi semua kebutuhan hidup penduduk melalui transaksi jual-beli. Lokasi pasar biasanya terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Produk yang dihasilkan harus mempertimbangkan kebutuhan pasar agar segala sesuatu yang dipasarkan dapat diterima dan diperlukan oleh konsumen. Oleh karena itu, kecerdasan dalam membaca kebutuhan pasar sangat diperlukan dalam rangka pengembangan industri di masa mendatang. Yang ketujuh, teknologi. Teknologi yang digunakan juga ikut berperan dalam menentukan lokasi industri. Penggunaan teknologi yang kurang tepat guna dapat menghambat jalannya suatu kegiatan industri. Penggunaan teknologi yang disarankan untuk mengembangkan industri di masa mendatang adalah industri yang memiliki tingkat pencemaran air, udara, dan kebisingan yang rendah, hemat air, hemat bahan baku, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan, pasar internasional sudah mensyaratkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan sumber daya sebagai salah satu syarat agar produknya dapat diterima di pasaran internasional. 8. Perangkat hukum. Perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelangsungan industri. Yaitu diantaranya adalah tata ruang, fungsi wilayah, upah minimum regional atau UMR, perizinan, sistem perpajakan, dan keamanan. Termasuk jaminan keamanan dan hukum penggunaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran. Peraturan dan perundang-undangan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan industri, karena menyangkut modal yang digunakan, kesejahteraan tenaga kerja, dan dampak negatif atau limbah yang ditimbulkan. 9. Kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah sumber air, iklim, dan rawan bencana seperti banjir, gempa,
dan longsor. Pada awalnya, dalam menentukan lokasi industri, hanya mempertimbangkan asal jauh dari pemukiman, dengan pemikiran agar limbah yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat. Tetapi setelah ditelaah lebih mendalam, ternyata limbah yang dihasilkan dan dibuang ke alam, walaupun jaraknya jauh dari pemukiman manusia, akan tetap berdampak pada masyarakat juga. Kesembilan persyaratan tersebut kemungkinannya sangat sulit untuk dipenuhi secara ideal. Namun dari kesembilan persyaratan tersebut, dicari yang paling banyak menunjang dan harus disiapkan untuk mengatasi dari kekurangan yang tidak dapat dipenuhi sebagai beban operasional yang harus dikeluarkan. Misalnya, suatu industri kadang-kadang lebih dekat dengan lokasi bahan baku, tetapi agak jauh dengan lokasi pemasaran, atau sebaliknya. Pertimbangan utama dalam menentukan alternatif lokasi industri adalah pada biaya operasional dan biaya transportasi yang rendah, sehingga secara ekonomi masih menguntungkan. Teori Weber. Teori Weber diperkenalkan oleh Alfred Weber. Beliau adalah ahli ekonomi asal Jerman. Alfred Weber mengemukakan penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal, atau kita sebut least cost location, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya adalah minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Asumsi yang digunakan dalam teori Weber adalah 1. Wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud itu menyangkut jumlah dan kualitas sumber daya manusia. 2. Ketersediaan sumber daya bahan mentah yang cukup memadai. 3. Upah tenaga kerja dalam artian upah tenaga kerja adalah sama di mana saja. 4. Biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik, di mana biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah. 5. Persaingan antar kegiatan industri. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan dapat menjual outputnya dengan jumlah tidak terbatas dengan harga yang telah ditentukan. 6. Manusia berpikir secara rasional. Dalam artian, perusahaan selalu memikirkan keuntungan semaksimal mungkin. Ada dua faktor yang mempengaruhi lokasi menurut Weber, yaitu faktor utama atau regional dan faktor sekunder atau aglomerasi dan deglomerasi. Faktor utama atau regional terdiri dari biaya transportasi dan biaya tenaga kerja, sedangkan faktor sekunder terdiri dari faktor aglomerasi dan deglomerasi. Biaya transportasi. Faktor utama atau regional. Sebuah pabrik cenderung terletak di sisi di mana total biaya transportasi dari bahan baku dan produk adalah minimum. Biaya transportasi tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah berat yang akan diangkut, yang kedua, jarak yang akan ditempuh. Semua biaya untuk memindahkan barang antar lokasi termasuk biaya transportasi. Biaya tenaga kerja juga merupakan faktor terpenting dalam penentuan lokasi pabrik. Jika lokasi pabrik menguntungkan, namun biaya tenaga kerja kurang baik atau mahal, lokasi tersebut juga kurang cocok untuk suatu lokasi industri. Mungkin pada industri tertentu akan lebih cenderung ke lokasi di mana biaya tenaga kerja lebih rendah. Namun, pada dasarnya, kondisi ideal untuk suatu lokasi industri adalah lokasi yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan biaya transportasi yang rendah juga. Salah satu gambaran terkait dengan penentuan lokasi industri dengan mempertimbangkan biaya tenaga kerja adalah pada perusahaan Nike. Indonesia, Vietnam, Cina merupakan pusat dari pengembangan perusahaan Nike di Asia karena upah pekerja yang murah. Di Indonesia, sekitar 171.000 pekerja perusahaan Nike digaji dengan upah yang sangat murah. Dari faktor sekunder,
Aglomerasi adalah terdapatnya faktor-faktor yang membuat terjadinya pemusatan industri pada lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti adanya sekolah-sekolah yang dapat melatih tenaga kerjanya, adanya perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya. Deaglomerasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan pabrik atau industri meninggalkan lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti naiknya pajak daerah, berkurangnya tenaga kerja yang terampil, kurangnya tanah untuk industri, serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya operasional lainnya. Weber mengelompokkan jenis industri menjadi dua, yaitu Wegloosing industri dan Wegening industri. Wegloosing industri adalah industri yang hasil produksinya lebih ringan dari bahan bakunya setelah melewati berbagai proses produksi. Pada industri Wegloosing, lokasi pabrik harus lebih dekat dengan sumber bahan baku. Karena biaya transportasi bahan baku akan lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya transportasi produk jadi menuju ke market atau pasar. Contoh industri Wegloosing adalah seperti produksi gula yang lebih ringan dari bahan bakunya, yaitu tebu. Wegening industri adalah industri yang hasil produksinya lebih berat dari bahan bakunya setelah melewati proses-proses produksi. Lokasi pabrik pada industri Wegening sebaiknya diletakkan lebih dekat dengan market atau pasar, karena biaya transportasi produk jadi lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya transportasi bahan bakunya. Contoh industri Wegening adalah minuman kaleng. Weber menggunakan istilah triangle location atau segitiga lokasi untuk menentukan lokasi terbaik untuk industri atau pabrik yang dianalisis. Berikut ini adalah bentuk segitiga lokasi, di mana M adalah lokasi pasar, R1 dan R2 adalah lokasi bahan baku, P adalah lokasi biaya terendah. Weber membuat rumus indeks material, yaitu perbandingan berat bahan baku dengan barang jadi. Sehingga rumusnya adalah indeks material sama dengan bobot bahan baku per bobot barang jadi. Jika indeks material lebih dari 1, maka industri diletakkan dekat bahan baku. Jika indeks material kurang dari 1, maka industri diletakkan dekat dengan pasar. Jika indeks material sama dengan 1, maka industri diletakkan di tengah. Jika menggunakan segitiga lokasi Weber, kondisinya sebagai berikut. Indeks material sama dengan 1, indeks material lebih dari 1, indeks material kurang dari 1. Contoh kasus pada teori ini adalah pada industri mainan dengan indeks material lebih dari 1. Industri tersebut membutuhkan dua input utama, yaitu plastik dan besi. Rasio produk yang dibutuhkan untuk membuat satu mainan adalah 2 plastik dibanding 1 besi. Sehingga, misalkan untuk memproduksi 3 ton mainan, diperlukan 2 ton plastik dan 1 ton besi. Karena biaya transportasi dihitung berdasarkan berat, maka biaya untuk memindahkan plastik adalah 2 kali lipat biaya untuk besi. Sehingga perusahaan akan cenderung menempati lokasi yang dekat dengan sumber seperti gambar di atas yang dilambangkan dengan huruf P. Baik, sekian teori lokasi, yaitu ekonomi transport, khususnya untuk penentuan lokasi industri. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.